Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa kembali lagi di sini fi hadzal makan al-mubarak insyaallah. Wa insyaallah fi hadzal yaum sanadrusu thumma sanuwasilu dirasatana fi alkitab Arabiyah baina yadaik insyaallah. Wal an wasalna ila albab as-sakan fi al-wahdati ats-tsalits fi ad-darsi al-wahidata wa 'ishrun. Insyaallah saufa nasma' ma'an anil fahmul masmu' likai nadrusu fi kitabi Arabiyah baina yadaik insyaallah. Silahkan dibuka di kitab yang sudah dibagikan, bisa dibuka di halaman situn halaman 60. Di situ yang kertas yang dibagikan juga bisa disimak. Sembari kami menyiapkan audio untuk pembelajaran kita hari ini. Kita mulai dulu. Di sini kita akan bersama menyimak di hiwar ats-tsalits. Di situ undur wastami' wa a'id. Ya, di sini kita akan bersama-sama menyimak dari percakapan di halaman 60 yang masih di bab sakan tempat tinggal, dan di hiwar kali ini ada percakapan antara mushtari dan al-ba'i. Ya, mushtari dibahasakan di bahasa Indonesia adalah pembeli, ya. Mushtari itu pembeli. Kalau ba'i' itu penjual. Jadi di sini adalah percakapan antara pembeli dan menjual, dan di sini kita lihat gambarnya. Di situ ada gambar perabotan rumah tangga. Ya, di sini ceritanya akan dia pembelinya ingin melengkapi perlengkapan di rumah tangganya. Ya, kita simak bersama-sama. Silahkan istami' wa wanzur. Jadi disimak dan dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Arabiyyatu baina yadayk. سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. الكتاب الأول. الوحدة الثالثة. السكن. الدرس 19. Sebentar, ini hiwar yang sebelumnya. Kita masuk ke hiwar yang kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. العربية الأول. الوحدة الثالثة. السكن. الدرس 21. الحوار الثالث. الوحدة الثالثة. السكن. الدرس 22. مفردات إضافية. العرض. انظر. Ini ke ad-dars 21 ini ya, al-wahidatu wa 'ishrun. Ntar kami carikan audio dulu. الوحدة الثالثة. السكن. الدرس 23. التراكيب النحوية. Oke, berarti di sini. بسم الله. السلام عليكم. أول. الوحدة الثالثة. السكن. الدرس 21. Ya, ini ya. الحوار الثالث. انظر واستمع. السلام عليكم. Silakan disimak dulu. عليكم السلام. Disimak dulu. أي خدمة؟ أريد بعض الأثاث. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا وستارة. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة وسجادة. وماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا وثلاجة. وماذا تريد للحمام؟
أريد سخانا ومرآة. أريد مشاهدة الأثاث. تفضل. Ya. والآن جاء دورك. Wal'ana ja'a dauruk. Sekarang giliran kita untuk mengucapkan kembali. انظر واستمع وأعد. Ya, undur wastami' wa a'id. Jadi disimak, didengar dan diulangi. السلام عليكم. Ya, assalamualaikum. وعليكم السلام. أي خدمة؟ Ya. Waalaikumsalam. Ayu khidmah. أريد بعض الأثاث. Ya. Uridu ba'dal athath. ماذا تريد لغرفة النوم؟ Ya. Madza turidu li ghurfatin naum? أريد سريرا وستارة. Uridu sariran wa sitarah. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ Wa madza turidu li ghurfatil julus? أريد أريكة وسجادة. Uridu arikatan wa sajjadah. وماذا تريد للمطبخ؟ Wa madza turidu lil matbakh? أريد فرنا وثلاجة. Uridu furnan wa thallajah. وماذا تريد للحمام؟ Wa madza turidu lil hammam? أريد سخانا ومرآة. Uridu sakhanan wa mir'ah. أريد مشاهدة الأثاث. Uridu musyahadatal athath. تفضل. Tafaddal. الدرس Ya, kita artikan dulu satu persatu di hiwar yang telah kita pelajari ini. Ya, di situ ada percakapan antara mushtari wal ba'i. Ya, mushtari ini adalah pembeli dan ba'i adalah penjual. Jadi adalah percakapan antara pembeli dan penjual. Di sini pembeli mengucapkan salam assalamualaikum dan penjual menjawab dengan waalaikumsalam. Ayu khidmah. Ayu khidmah ini artinya adalah ada yang bisa saya bantu, seperti itu ya. Perlu bantuan, seperti itu. Artinya seperti itu. Kemudian mushtari menjawab uridu ba'dal athath. Di sini pembeli mengatakan saya ingin beberapa perabotan rumah tangga. Jadi athath ini adalah artinya adalah peralatan rumah tangga. Ba'dha itu beberapa peralatan rumah tangga. Uridu saya ingin. Dan uridu ini bisa dipakai di beberapa tempat gitu ya. Misalkan dia ingin membuat kalimat, contohnya saya ingin makan. Berarti di sini ada kaidahnya lagi seperti itu. Ketika ada uridu ba'dul asas itu tidak menggunakan kaidah. Nanti kita akan jelaskan bersama-sama di penggunaan uridu atau saya ingin seperti itu ya. Kemudian ba'i mengucapkan madza turidu li ghurfatin naum. Penjual artinya di sini apa yang kamu inginkan untuk kamar tidur ya. Ghurfatun naum ini adalah ruang, naum itu tidur. Jadi ghurfatun naum itu ruang tidur. Kemudian di sini mushtari menjawab lagi uridu sariran wasitarah. Di sini artinya adalah saya ingin ranjang dan gorden gitu ya. Di sini dia mengatakan saya butuh ranjang ya, ranjang dan gorden. Kemudian penjual mengatakan wa madza turidu li ghurfatil julus. Artinya adalah dan apa yang kamu inginkan untuk ruang tamu. Ruang julus itu kan kalau kita bedah lagi julus itu artinya kan duduk ya. Jalasai julus itu duduk. Kalau julus itu berarti tempat duduk. Jadi tempat untuk berkumpul untuk duduk-duduk. Jadi di bahasa Arab untuk mengatakan ruang tamu adalah ghurfatul julus. Kemudian mushtari menjawab uridu arikatan wasajjadah. Saya menginginkan arikah itu sofa dan sajadah itu ya karpet seperti itu ya. Sajadah karpet. Jadi arikatan itu sofa dan sajadatan itu karpet. Kemudian ba'i bertanya lagi, wa madza turidu lil matbakh katanya. Dan apa yang kamu inginkan untuk dapur? Matbakh itu dapur ya. Kemudian mushtari jawab uridu furnan wa thallajah. Saya menginginkan furnan itu kompor ya, furnan itu kompor
atau bisa dikatakan oven juga bisa, tapi ini juga bisa dikatakan kompor saja. Wa thalajah ini kulkas. Thalajah itu kulkas. Kemudian Ba'i bertanya lagi, wa madza turidu lil hammam, dan apa yang kamu inginkan untuk kamar mandi ya? Hammam itu kamar mandi. Kemudian menjawab, uridu sakhanan wa mir'atan. Sakhanan itu pemanas. Ya, pemanas, dan mir'ah itu cermin, seperti itu. Kemudian Ba'i menjawab lagi, hal turidu syai'an akhar. Apakah kamu menginginkan sesuatu yang lain lagi gitu ya? Syai'an akhar itu yang lain, syai'an itu sesuatu. Jadi sesuatu yang lain gitu ya. Apakah kamu menginginkan sesuatu yang lain? Kemudian mushtari menjawab, syukron. Uridu musyahadatal athas. Kemudian pembeli menjawab, terima kasih, saya ingin melihat barang-barangnya gitu. Peralatan perabotannya saya ingin lihat gitu. Perabotan rumah tangganya. Kemudian Ba'i menjawab, tafaddal, silahkan, seperti itu. Ya, di sini kita ulang lagi membaca bersama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayyu khidmatin. Uridu ba'dal athas. Madza turidu li ghurfatin naum? Uridu sariran wa sitarah. Wa madza turidu li ghurfatil julus? Uridu arikatan wa sajjadatan. Wa madza turidu lil matbakhi? Uridu furnan wa thallajatan. Wa madza turidu lil hammami? Uridu sakhanan wa mir'atan. Hal turidu syai'an akhar? Syukran. Uridu musyahadatal athas. Tafaddal. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita di sini perlu diketahui bersama bahwa saya ingin membacakan ketika di kitab ini di pegangan untuk gurunya. Di sini dikatakan al-ihtimamu bi maharatil kalam badalan min maharatil qiraati wal kitabah wa adamu lil luju'i ila tarjamah inda ta'limi lughatil ajnabiyah mahma kanatil asbab wa adamu taswidi talib bi qawaidil lughatin nadhariyah wal iktifa'u bi tadribihi ala qawalibil lughati wa tarakibiha. Di sini dikatakan bahwa pentingnya kita itu punya kemampuan dalam berbicara ya, berbicara. Karena ini itu sebagai penopang untuk kita bisa membaca dan menulis. Karena tanpa adanya karena kalau kita terbiasa dengan misalnya kita terbiasa dengan terjemahan, itu ternyata memakan waktu untuk kita bisa belajar bahasa Arab atau kita bisa ngomong bahasa Arab gitu ya. Apalagi kita ingin ngomong bahasa asing gitu ya, berbicara dengan bahasa asing. Tentu saja yang paling besar di sini dikatakan bahwa maharoh dalam kalam itu lebih besar. Jadi kita punya kemampuan speakingnya bagus, itu justru sangat membantu dalam mempelajari bahasa Arab itu sendiri. Jadi untuk kaidah dan segala macam itu kita kesampingkan dulu, kita pelajari nanti setelah kita bisa menguasai dan kita bisa mengetahui arti-artinya dulu. Dan Ana pernah belajar juga ketika kita ingin belajar bahasa Arab, ketika kita ingin tahu artinya, itu jangan langsung kita tahu dengan artinya secara plek gitu ya. Misalkan mobil, sayyarah itu kata-katanya adalah mobil, tidak seperti itu. Tapi kita langsung tunjukkan bendanya. Misalkan kita tulis sayyarah, maka ilustrasinya adalah seperti yang di kitab yang kita telah pelajari ini. Ada gambarnya, ada ilustrasinya. Itu untuk membantu tanpa kita harus mengartikan ke bahasa Indonesia lagi. Karena di otak kita ini kalau kita harus mengartikan itu cukup lama ya. Misalkan kita mengetahui kosakata bahasa Arabnya mobil, terus kita terjemahin dulu ke bahasa Indonesia, terus kita baru bayangin bentuknya seperti itu. Kalau kita udah tahu bentuknya dulu tanpa harus menerjemahkan ke bahasa Indonesia, itu sangat membantu dan sangat efisien gitu ya. Dan di sini juga dikatakan lebih cepat dan tidak ini yu'addi ila dhiya'il waqti katanya. Dan kita jadi tidak akan menghabiskan waktu untuk menerjemahkan itu ya. Jadi benda-benda misalkan botol atau apa, meja ini maktabun. Nah, ini kita tanpa harus menyebutkan meja, maktabun meja. Itu lebih cepat kita bilang madza maktabun seperti itu. Jadi lebih cepat belajarnya. Hadza maktabun. Tidak usah diartikan, kita udah tahu artinya. Oh, ini kitab gitu ya. Ini meja seperti itu. Allahu a'lam. Lanjutkan di halaman yang ke 61, silahkan dibuka. Di situ ada al-mufradat.
والعشرون. المفردات. العرض. انظر واستمع وأعد. Ya, di sini kita diarahkan untuk mengulangi perintahnya. مطبخ. Madbakh. Dimulai dari yang paling kanan atas ya. غرفة نوم. Ghurfatun naum. غرفة جلوس. Ghurfatu julus. ثاث. Athath. ستارة. Sitara. ريكة. Arika. سجادة. Sajjadah. سرير. Sarir. ثلاجة. Thallaja. سخان. Sakhan. فرن. Furn. مرآة. Mir'ah. البائع. Al-ba'i'. المشتري. Al-mushtari. بسم الله الرحمن. Ya, di sini kita bisa simak ya. Ada beberapa pembahasan di bahasa Arab ini. Tentu saja ini sudah mengartikan banyak banyak hal gitu ya. Contohnya di sini kita bisa mengetahui kosakata di benda-benda yang ada di sini cukup dengan melihat gambarnya saja ya. Misalkan matbakh, berarti udah terbayang oh ini dapur gitu ya. Ghurfatun naum, tempat tidur, ruang tidur. Ada kasurnya, ada bantalnya. Ghurfatu julus, ini ruang tamu. Asas itu perabotan rumah tangga, asasun. Sitarah ini adalah gorden ya. Arikah sofa. Sajadah itu karpet, atau kalau kita di Indonesia adalah kalau kita bilang sajadah itu sajadah gitu ya. Yang benar adalah sajadah seperti itu. Kemudian sarirun di sini ada ranjang ya. Ada pembeda di antara sarirun dan firashun. Firashun di sini diartikan kasur. Kalau sarirun ini adalah ranjang. Kemudian thalajah adalah kulkas. Kemudian sakhon ini alat pemanas ya. Atau heater untuk ketika kita ingin mandi ada sakhonnya di situ. Furnun di sini ada alat untuk pemanggang atau kalau bisa disebutkan kompor gitu ya. Mir'atun ini cermin. Al-ba'i' penjual dan mushtari pembeli. Kita masuk ke berikutnya at-tadrib sil bainal kalimah was surah al-munasibah. Ya, silahkan disambung di antara kalimat dan gambar yang sesuai. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama kira-kira gambar apa? Sitarah, sakhon atau thalaja? Al-jawabu huwa sakhon. Sahih. Jawabu huwa sakhon, alat pemanas. Kemudian gambar yang kedua, kira-kira gambar apa? Sitarah atau thalaja? Kalau thalaja ini dia sifatnya berarti muannas, berarti pakai hiya. Hadhihi thalaja. Hadhihi thalaja. Kemudian gambar tiga adalah hadhihi atau hadza. Kalau ada tak marbutohnya, hiya am huwa, atau hadhihi atau hadza. Jawabannya benar adalah hadhihi. Hadhihi atau pakai hiya bisa juga. Karena dia sifatnya perempuan, muannas. Di situ ada tandanya adalah tak marbutoh di belakangnya. Jadi setiap ada penggunaan ada tak marbutohnya, berarti penggunaannya kalau enggak hadhihi, kalau enggak hiya, tilka gitu. Nanti beda-beda lagi. Ketiga, kita masuk ke gambar yang sebelah kiri. Di situ ada yang paling atas. Gambar apakah ini? Furnun, mir'ah atau arikah? Arikah, sahih, mumtaz. Kemudian gambar yang tengah, mir'ah, ya. Nah, sahih. Hadhihi mir'ah juga bisa. Ini cermin. Kemudian yang ketiga, furnun, kompor itu gambar yang ketiga. Ya, di sini ada fakta menarik. Kenapa disebut mir'ah, cermin itu disebut dengan mir'ah? Karena cermin itu kan sifatnya gampang pecah gitu ya. Makanya kosakata perempuan itu kan mar'atun. Dan juga bisa dikatakan mir'atun, mar'atun gitu. Karena sifatnya hampir sama. Karena perempuan itu juga memiliki hati yang mudah pecah gitu. Ibaratnya seperti botol kaca gitu ya. Makanya ada istilah para ulama terdahulu bahwa
ketika kita sedang bermuamalah dengan perempuan atau kita punya pasangan perempuan, itu seperti kita sedang bermuamalah dengan sebotol kaca gitu. Kalau kita memecahkannya, kita nggak bisa mengembalikan lagi secara utuh, seperti itu. Makanya mir'ah ini juga ada ada pensifatan untuk mar'ah seperti itu. Mir'atun cermin dan mar'atun itu adalah wanita seperti itu. Kita masuk ke halaman yang berikutnya di halaman Ats-Tsaniyata wa Sittuna di halaman 62. السكن. الدرس الثاني والعشرون. مفردات إضافية. العرض. واستمع. محرم. سبت. Beda ini. الوحدة الثالثة السكن. الدرس الثاني والعشرون. مفردات إضافية. Oke, ini halaman yang berikutnya, tapi kita masuk dulu ke halaman 62. Kita kerjakan dulu at-tadribul awal. Sil baina qit'atil athas wal makan alladhi tujadu fihi. Jadi di sini kita harus menyambungkan potongan-potongan perabotan rumah tangga dan tempatnya yang ada di bawah ini gitu ya. Misalkan yang pertama ghurfatul julus. Kira-kira manakah yang termasuk ghurfatul julus gambarnya? Yang termasuk ruang tamu. Ruang tamu itu ada arikah atau ya arikah dan sitaroh. Arikah dan sajadah. Afwan. Arikah dan sajadah. Berarti gambar yang mana arikah? Arikah adalah gambar sofa dan sajadah gambar yang kanan paling bawah pojok gitu ya. Situ gambar sajadah dan arikah sofa itu masuk ke ghurfatul julus. Kemudian yang kedua hammam. Di sini kamar mandi, ada apa tadi hammam? Bisa dilihat di baliknya tadi di halaman 61. Di kamar mandi itu ada sakhon dan mir'ah. Ada pemanas dan cermin ya. Situ ada gambar cermin dan gambar pemanas. Lanjut lagi, ghurfatun naum. Lanjut, ghurfatun naum di situ ada apa? Ada sarir. Sarir as-saja juga bisa. Situ sarir dan sitaroh ya. Sarir dan sitaroh. Ranjang dan gorden. Situ ada gambar ranjang dan gorden, sarirun wa sitaroh. Kemudian yang keempat matbakh. Matbakh di situ ada thalajah dan furnun. Furnun itu kompor dan thalajah itu kulkas. Toyib. Ini kita bisa nanti dikerjakan bersama-sama ya. Ya, kita masuk ke at-tadribu ats-tsani, latihan yang kedua. Asyir ila surati allati tasma'u ismaha. Ya, kita di sini kami akan menunjukkan kosakata dan silakan tunjukkan di manakah gambar yang sesuai. Nanti anak akan tunjuk satu persatu satu baris ya. Jadi satu kotak ke bawah itu nomor 1, kemudian kotak setelahnya itu nomor 2 dan seterusnya 3 dan 4. Baik, yang pertama yaitu ghurfatun naum, gambar yang pertama, kedua atau ketiga di baris yang paling kanan. Halaman 62. Yang tadrib ats-tsani. Pertama, sahih, mumtaz. Kemudian berikutnya oke, hammam. Hammam yang mana? Yang tengah. Sahih, mumtaz. Kemudian berikutnya mir'atun. Mir'ah itu cermin ya. Cermin berarti yang pertama. Sahih. Sajadah. Yang terakhir. Sahih, mumtaz. Oke, kita lanjutkan dulu. Halaman 63. Sekarang disimak audio yang ditampilkan. انظر واستمع وأعد. Ya, di sini kita diarahkan untuk mengulangi. Kita ulangi dulu. الوحدة الثالثة السكن. الدرس الثاني والعشرون. مفردات إضافية. العرض. انظر واستمع وأعد. محرم. Muharram. Di sini kita diarahkan untuk mengikuti muharram. Ikuti audionya.
السبت السبت الأحد الأحد الاثنين الاثنين الثلاثاء الثلاثاء الأربعاء الأربعاء الخميس الخميس الجمعة الجمعة. Baik. Di sini kita bahas dulu bersama-sama ya, di dalam penanggalan Hijriyah hari itu dimulai dari hari Jumat ya. Jadi hari Seninnya dari bulan Muharram, misalkan di penanggalan Hijriyah dimulai dari hari Sabtu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi Jumat itu hari rayanya sebenarnya dan liburnya gitu ya. Jadi yang tepat untuk kita ketika kita pergi ke Arab Saudi atau di Madinah, di Mekah, itu biasanya liburnya di hari Jumat gitu ya. Dan hari Sabtu sampai hari Kamis itu hari kerja, hari kerjanya seperti itu ya. Dan di penanggalan Hijriah itu penanggalannya hanya tanggal 29 dan 30. Seperti itu. Taib. Di bawahnya ada tadribul awal akmil ayamul usbu. Kita disuruh melengkapi hari di dalam seminggu. Taib. Kita mulai dari hari Sabtu. As-Sabtu, kemudian berikutnya hari apa? Setelah hari Sabtu Al-Ahadu, kemudian Al-Itsnaini. Setelah hari Itsnain Ats-Tsulatsa. Kemudian berikutnya Al-Arbi'a, kemudian Al-Khamis, kemudian terakhir adalah Al-Jumu'ah. Sahih. Kemudian berikutnya At-Tadribu Ats-Tsani Rattibil Ayyamil Usbu'. Kita disuruh mengurutkan hari-hari di bawah ini sesuai dengan kotaknya yang tertera di bawah ini. Yang pertama As-Sabtu, kemudian berikutnya apa lagi? Al-Ahadu, kemudian Al-Itsnaini, Ats-Tsulatsa'u, Al-Arbi'a'u, Al-Khamisu, Al-Jumu'atu. Baik, kita langsung saja masuk ke halaman 64. Kita lompat langsung. At-Tarakibun Nahwiyah. الوحدة الثالثة السكن الدرس 23 التراكيب النحوية. Ya, silahkan dibuka halaman 64. Di sini kita akan belajar At-Tarakibun Nahwiyah. Kita belajar tentang tarkib-tarkib nahwu ya. التدريب الأول Termasuk At-Tadribul Awal. تبادل السؤال والجواب مع زميلك. Ya, di sini tabadalis su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithal. Di sini kita akan berlatih untuk saling bertanya dan menjawab bersama teman sampingnya, atau nanti kalau misalkan sendiri atau online bisa sendiri ya. Gitu. Kama fil mithal, seperti contoh di bawah berikut ini. مثال Al-mithal. المثال هل تسكن في بيت؟ Ya, contohnya itu ya. Hal taskunu fi bait? نعم أسكن في بيت. Na'am askunu fi bait. Ya. تدريب هل تسكن في شيء؟ Ya, silakan. Pertama yang syaqqah, tafadhol. Syaqqah dibuat kalimatnya seperti apa? Hal taskunu. Syaqqah sahih mumtaz. Jawabnya adalah na'am askunu. Ya. Artinya ini, apakah kamu tinggal di apartemen? Jawabannya ya, saya tinggal di apartemen. Jadi pertanyaan hal itu hanya dijawab dengan na'am dan la ya. Pertanyaan apakah itu hanya bisa dijawab dengan ya atau tidak saja. Kalau na'am itu ada alasannya apa, kalau la juga alasannya apa, seperti itu. Dalam bahasa Arab seperti itu. Dari sini kita berlatih untuk mengubah kata di akhirnya. Hal taskunu fi bait diganti hal taskunu fi syaqqah. Syaqqah artinya adalah apartemen. Kemudian berikutnya kita simak dulu apakah benar jawabannya. نعم أسكن في شقة. Al-jawabu sahih mumtaz.
هل Berikutnya, kalau hayyil jami'ah, ini lingkungan kampus ya. Ini tinggal di lingkungan kampus. Berarti pertanyaan gimana? Hal taskunu fi hayyil jami'ah? Al jawabu na'am. Taskunu fi hayyil jami'ah. Na'am, sahih, mumtaz. Berikutnya, hayyil mator, ini lingkungan bandara ya. Berarti apa? Hal fi hayyil matar. Al-jawab na'am fi sahih. Kemudian al-akhir bait. Hal taskunu na'am, hal taskunu fi bait? Na'am, askunu. Na'am, sahih. At-tadribu ats-tsani, kita lanjutkan. Nuwasilu hati jumalan kama fil mithal. Kita disuruh untuk memberikan contoh seperti yang ada berikut ini. Al-mithalu uridu syaqqah min fadlik. Ya. Artinya adalah saya ingin memesan atau saya ingin booking apartemen, tolong gitu ya. Kalau diganti dengan thalajah berarti apa? Uridu diganti syaqqahnya. Objek syaqqahnya diganti dengan yang ada di bawah ini, gambar-gambar berikut ini. Ya, uridu thalajah min fadlik. Min fadlik ini bermakna permisi atau tolong. Saya ingin beli ini, tolong gitu. Saya ingin beli ini, permisi gitu ya. Min fadlik ini bentuk dari kita sopan santunnya ketika kita minta tolong dengan min fadlik. Min fadlik afwan gitu ya. Uridu. Artinya min fadlik ini contohnya kalau dikatakan diartikan perkata, tolong keutamaan darimu gitu. Dari keutamaanmu gitu. Min fadlik adalah jadi kita minta tolong ke orang, permisi gitu. Seperti itu. Kalau berikutnya gambar yang kedua, sajadah, berarti uridu sajadah. Ya, sahih. Berikutnya sitarah, uridu sitarah. Ya, berikutnya mir'ah, uridu mir'ah min fadlik. Ya, berikutnya arikah, uridu arikah min fadlik. Sahih, mumtaz. Berikutnya at-tadribu ats-tsalits. Tabadali su'ala wal jawab ma'a zamilika kama fil mithal. Halaman 65. Seperti yang biasa kita berlatih membuat pertanyaan dan jawabannya. Sekarang kita disuruh untuk membuat pertanyaan dengan balasan la ya. Nah, la ini biasanya jawabannya harus berbeda dengan pertanyaannya. Misalnya di sini hal taskunu fi bait, jawabannya la askunu fi syaqqah gitu ya. Apakah kamu tinggal di rumah? Tidak, aku tinggal di apartemen. Oke, di situ ada gambar dua, syaqqah dan bait. Pertanyaannya gimana? Hal taskunu? Kunu fi syaqqah? La. Askunu. Fi di mana? Bait. Fi bait. Sahih, mumtaz. Berikutnya bawahnya Makkah dan Al-Madinah. Fil Madinah. Sahih, mumtaz. Berikutnya fil Madinah, karena di situ ada alif lamnya ya. Fil Madinah. Berikutnya hayyil jami'ah wa hayyil matar. Hal taskunu yang kiri. Ya. Gambar atas kiri. Fi hayyil jami'ah. La taskunu hayyil matar. Fi, jangan lupa fi-nya. Fi hayyil matar. Sahih, mumtaz. Berikutnya bawahnya Al-Madinah, Al-Makkah. Fi Makkah. Sahih, mumtaz. Berikutnya kita masuk ke tadribu ar-rabi'. Tabadali su'al wal jawab ma'a zamilika kama fil mithal. Seperti contoh yang tadi. Madza turidu li ghurfatin naum? Uridu sitarah. Jadi kita tanya jawab dulu juga. Jadi artinya di sini adalah apa yang kamu inginkan untuk kamar tidur? Jawabannya adalah uridu sitarah. Saya menginginkan sitarah adalah tadi gorden. Sekarang gambar yang paling kanan al-matbakh dan thalajah. Berarti seperti apa? Jawabannya madza turidu li matbakh. Rumusnya adalah madza turidu li. Madza turidu li. Nah, setelah li diganti sesuai dengan gambarnya. Madza turidu lil limatbakh.
Uridu thallaja. Sahih, mumtaz. Berikutnya hammam dan sakhanan. Madza turidu lil hammam? Uridu sakhanan. Sahih, mumtaz. Ghurfatul julus dan arikah. Uridu arikah. Sahih, mumtaz. Berikutnya yang sebelah kanan lagi. Ghurfatil Uridu Sari. Sahih, mumtaz. Sampingnya lagi. Madza Ghurfatil julus sajjadah. Mumtaz. Berikutnya yang terakhir. Lil matbah. Uridu fur. Sahih, mumtaz. Kita buka halaman terakhir di halaman 66. Situ tabadalil soal wal jawab ma'azamilika kama fil mithal, sama. Kam ghurfatan fi syaqqah. Itu kata kuncinya adalah khamsu ghuraf dan ad-daurul khamis. Jadi kita membuat kalimat dulu, kita membuat hiwar. Kam ghurfatan fi syaqqah. Fi syaqqah khamsu ghurafin. Ya, sudah memakai khamsu ghurafin. Fi ayyi dauri syaqqah? Fi dauril khamis, ya. Kita lanjutkan di gambar situ, ada yang paling kanan adalah gambarnya ada 4, ya. Yang gambar pertama ada angka 4-nya dan arba'u ghurafin dan ad-daur rabi'. Berarti seperti apa hiwarnya? Pertanyaannya tidak usah diganti, yang diganti hanya lantai dan ruangannya. Silakan, berarti gimana? Saya contohkan. Arba'u ghurafin dan ad-daurur rabi', ya. Jadi kam ghurfatan fi syaqqah. Fi syaqqah arba'u ghurafin. Fi ayyi daurin syaqqah? Fi daurir rabi'. Seperti itu. Jadi hanya diubah di rabi' sama yang berwarna hijau di sana di hiwarnya al-mithalnya. Jadi panduannya ada di al-mithal. Jadi tinggal diganti misalnya ini yang warna hijau itu, atau yang percakapan yang kedua tolib asani itu tinggal diganti sesuai dengan kata kunci yang ada di soal. Oke, gambar berikutnya. Salasu ghurafin dan ad-daurus tsalis. Berarti seperti apa? Kam fatan fi syaqqah. Fi syaqqah salasu ghurafin. Oke. Ay daurinish. Fi dauri ya, cara membaca fi ayyi dauri syaqqah ini harus disambung, ya, karena di situ ada kasratain bertemu dengan alif lam. Jadi seperti di Al-Qur'an itu ditambah nun. Ya, orang Arab juga seperti itu, ketika membaca kasratain ketemu dengan alif lam itu ditambah nun. Jadi fi ayyi daurinis syaqqah. Ya, fi ayyi daurinis syaqqah ditambah nun. Ada nun kalau di Al-Qur'an Indonesia itu biasanya ada nunnya di bawah alif lamnya, ada nunnya seperti titik gitu. Jadi cara bacanya fi ayyi daurini syaqqah. Berikutnya gambar yang ketiga. Kam ghurfatan fi syaqqah. Fi syaqqah khamsu ghurafin. Fi ayyi daurini syaqqah. Fi dauri Ats-tsani. Naam, sahih. Berikutnya. Kam ghurfatin fi syaqqah. Fi syaqqah. Fi syaqqah. Arba'u ghurafin. Ya. Fi ayyi daurinis. Fi daurinis syaqqah. Fi ayyi daurinis syaqqah. Ya. Dauril awwal. Naam, sahih, mumtaz. Oke, kita terakhir. At-tadribu as-sadis. Hati jumlan kama fil mithalaini. Jadi berikan kalimat atau membuatlah kalimat seperti dua contoh di bawah ini. Al-mithal yang pertama, syaqqah ladaina syaqqatun jamilah. Seperti itu contohnya. Yang kedua, ladaina baitun jamilun. Jadi tinggal diganti objeknya gitu, ya.
Oke, kita mulai dari asas. Asas di sini kita harus bedakan ya. Misal yang pertama dan misal yang kedua itu berbeda sifatnya. Misal yang pertama ini muannas sifatnya, perempuan. Ya, kalau yang kedua itu misalnya itu mudzakkar. Mudzakkar itu untuk laki-laki. Sifat untuk laki-laki. Berarti tadi supaya mudah cara membedakan mana muannas dan mudzakkar itu kalau masih pemula seperti ini dilihat bagian terakhirnya. Ya, di situ dilihat ada tak marbutohnya. Ketika ada tak marbutoh berarti sudah menunjukkan dia itu sifatnya muannas. Sifat untuk perempuan ya. Jadi misalnya saya contohkan asas dan sajadah. Kalau asas itu menggunakannya mudzakkar, berarti ladaina asasun jamilun ya. Kalau sajadah berarti apa? Ladaina sajadatun jamilatun. Seperti itu. Oke, coba arikah dan sakhan. Arikah dulu. Berarti apa? Pakai jamilatan atau jamilatun atau jamilun kalau arikah. Jamilatun. Sahih mumtaz. Berarti gimana kalimatnya? Ladaina Ladaina arikatun. arikatun jamilatun. Masya Allah, mumtaz, sahih. Kemudian sakhan. Ladaina Ladaina sakhanun. qamun jamilah. Khata. Berarti kalau jamilah kan ada tak marbutohnya. Itu perempuan, muannas berarti jamilun. Jamil. Ya. Ladaina sakhonun jamilun. Berikutnya. Jadi misalnya nanti kita jelaskan setelah ini. Jadi kalau kita menggunakan في حي الجان. berikutnya yang terakhir dulu kita jelaskan dulu. Furnun dan gurfatun. Berarti gimana? Furnun ladaina Ladaina furnun qurun jamil. jamilun. Jamilun. Ya, sahih mumtaz. Berikutnya gurfatun ladaina Ladaina fatun jamilatun. sahih mumtaz. Baik. Alhamdulillah. Kita jelaskan sedikit untuk pembahasan yang sudah kita bahas di sini. Mungkin ada sedikit kebingungan. Ini akan saya share sedikit. Yang pertama, ketika di sini kita tadi yang jumalan at-tadrib as-sadis di sini ada jamilah dan jamilun. Ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, kalau ini itu mudzakkar. Kalau yang ini adalah muannas. Kapan sebuah kalimat itu harus menggunakan muannas dan kapan harus menggunakan mudzakkar itu dilihat dari bangunan katanya. Di sini kita contoh asasun. Asasun ini menunjukkan mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Berarti kalau mudzakkar pengikutnya harus sifatnya juga sama. Nah, jamilun dan jamilatun sini adalah kata sifat. Dan sifat ini sifatnya adalah naat ya, atau mengikuti di sini man'utnya. Jadi yang diikuti ini harus juga mudzakkar. Kalau ini mudzakkar, asasnya adalah mudzakkar. Di dalam bahasa Arab itu kaidahnya harus sama. Berarti ketika ini mudzakkar, penggunaan juga harus mudzakkar. Jadi asasun jamilun. Penggunaan yang lainnya contohnya selain jamilun apa? Besar. Perabotan besar berarti apa? Kabirun. Ya. Jadi sifatnya ini mengikuti yang depannya, naat man'utnya. Jadi ini mengikuti ininya, sifatnya mengikuti yang kata di depannya. Kabirun. Contoh yang lainnya selain bagus, besar, rusak misalkan. Berarti menggunakan fasadun. Ini pecah atau rusak artinya. Sifatnya sama. Ini mudzakkar. Kalau kita lanjut ke yang muannas misalnya. Muannas di sini contohnya adalah arikah. Arikah bermakna sofa ya. Arikah.
Berarti kalau kita ingin menggunakan menentukan sifatnya arikah sofa itu apa? Itu dari mana? Dilihat dari di sininya. Ketika sebuah kata dibangun ada tak marbutohnya, berarti dia menunjukkan sifatnya adalah muannas atau perempuan. Berarti sifat yang diberikan setelah kata arikah ini adalah jamilah. Bangunannya sama, ada tak marbutohnya dan ada tak marbutohnya. Begitu. Arikah jamilah. Arikatun jamilatun. Nah, nanti di sini juga kita belajar nih nahwunya. Kapan dia harus arikatun, kapan dia harus arikatan, arikatin. Yang terpenting adalah belakangnya harus mengikuti yang depannya, karena ini naat dan man'utnya. Misalnya selain jamilah ini kabirun, berarti kalau jadi sifatnya mu'annas jadi apa? Tinggal ditambah tak marbutoh mudahnya ya. Kabirotun. Kalau fasadun berarti fasadatun. Seperti itu ya. Contoh kecilnya. Oke, kita masuk bahas berikutnya itu yang gurfatun dan gurofun. Kenapa harus gurfatun dan gurofun? Gurfatun adalah sifatnya adalah mufrad atau tunggal dalam bahasa Indonesia. Sedangkan gurofun adalah bentuk dari jamaknya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita menggunakan gurofun, terus kita ingin memberikan kata sifatnya, berarti menggunakan mu'annas atau mudzakkar? Jawabannya adalah mu'annas. Karena kalau kita menggunakan jamak sebuah kata, terus kita ingin memberikan sifatnya, itu dari kaidah bahasa Arab harus melihat mufradnya, bentuk tunggalnya. Jadi bentuk tunggalnya adalah mu'annas. Berarti ketika gurofun ini kita juga berikan sifat yang sama, yaitu kabirotun. Seperti itu. Misalnya lagi hakibatun. Hakibatun kan itu sifatnya mu'annas, ya kan? Kalau bentuk dari jamaknya adalah hakoib, nggak ada tak marbutohnya nih, gimana caranya gitu ya. Jadi cara menentukannya adalah lihat dulu mufradnya atau kata tunggalnya. Kata tunggal dari hakoib atau tas adalah hakibah. Hakibah itu artinya tas ya. Ini bentuk tunggalnya. Jadi hakibah menggunakan tetap mu'annas sifatnya ya. Jamilah, hakoibu jamilah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus tadi ada penggunaan uridu. Uridu dan turidu. Ini apa artinya ya? Nah, saya ingin, dan kalau turidu apa? Uridu sama turidu. Ini termasuk di kaidah pelajaran shorof. Jadi di sini uridu ini artinya saya ya, saya ingin. Kalau turidu ini adalah kamu ingin. Dari mana yang membedakan? Di sininya ada taknya. Jadi misalkan mereka ingin, berarti jawabannya jadi gimana? Turiduna. Kalian laki-laki ingin, antum ya. Ini kata gantinya ini ana. Ana kan saya. Jadi kalau ana dicampur aroda yuridu, jadinya adalah uridu. Kalau turidu ini dari anta. Kalau turiduna berarti dari antum. Seperti ini. Sedikit faedah di pembahasan kita tadi. Oh ya, misalkan tadi ada yang kita kesulitan atau kita menemukan kesulitan ketika kita misalkan ingin mengucapkan saya ingin makan. Makan ini adalah bentuk kata kerja dan saya ingin juga kata kerja. Bagaimana cara mengucapkan bahasa Arabnya? Itu dengan menggunakan uridu diberikan an. Jadi kalau kita ingin mengerjakan suatu lagi terus menggunakan kata uridu, selalu ada rumusnya ini, uridu an. Apa makan kata kerjanya adalah akula. Ini berasal dari apa? Akala yakulu. Terus dia kenapa harus ada benderanya seperti ini? Jadi penggunaan ada hamzah 2
seperti ini kan. Kalau kembali ke sini ya, kembali ke ana ini. Ana ini kan ketika diganti ke fi'il mudhari itu menggunakan hamzah juga. Jadi ketika ada hamzah berkumpul menjadi dua gini, nggak mungkin kan kita dibaca aakula, nggak mungkin dibaca aakula. Jadi solusinya di dalam bahasa Arab diganti dengan seperti ini. Jadi akula, seperti itu contoh di bahasa Arab. Terus kita menemukan di Al-Quran itu ada ayat yang bunyikan a'antum. Nah ini gimana dong? Ada dua hamzah juga nih. Nah ternyata di dalam bahasa Arab ini ternyata dua kata. A itu dua kata. A ini artinya apakah. Jadi bentuk bahasa Arab dari apakah ini tidak cuma hal, tapi juga A ini juga bentuknya adalah apakah artinya. Dan antum itu ya antum gitu. Apakah kalian itu antum. Seperti itu. Insyaallah ya luar biasa. Bentuknya tuh kalau bahasa Arab ini sangat bervariasi gitu. Jadi satu kata itu bisa bentuknya bisa macam-macam. Insyaallah alhamdulillah. Baik, kita cukupkan perjumpaan kita kali ini. Sudah menunjukkan pukul 5 kurang 2 menit. Sebelumnya ana minta maaf jika ada kesalahan kata dan ada penyampaian materi yang kurang tepat. Dan syukran ala husni istimamikum wa ihtimamikum. Nakhtatim liqa'ana hada bi qiraatil hamdalah alhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza maqulakum wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.